Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sally Eliana dari kelas 4 Manajemen Universitas Serang Raya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manajemen Persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan persediaan merupakan sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang dagangan. Selanjutnya, apa sih fungsi dari manajemen persediaan itu? Manajemen persediaan memiliki banyak sekali fungsi, yaitu 1. Memastikan persediaan cukup melalui safety stock. 2. Melakukan efisiensi biaya persediaan. 3. Memastikan persediaan digunakan secara optimal. 4. Memberi waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian. 5. Mengantisipasi suatu perubahan permintaan dan penawaran. 6. Menghilangkan atau mengurangi suatu risiko keterlambatan pengiriman barang. 7. Menyesuaikan jadwal suatu produksi. 8. Menghilangkan atau mengurangi suatu risiko kenaikan harga. 9. Menjaga persediaan bahan yang dapat dihasilkan secara musiman. 10. Mendapatkan suatu keuntungan dari kuantiti diskon. Dan yang terakhir, 11. Memberikan komitmen terhadap para pelanggan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Ada 9 faktor yang mempengaruhi manajemen ini, yaitu 1. Perkiraan pemakaian bahan baku. 2. Harga bahan baku. 3. Biaya persediaan. 4. Kebijakan pembelanjaan. 5. Pemakaian bahan. 6. Waktu tunggu. 7. Model pembelian bahan. 8. Persediaan pengaman. Dan 9. Pembelian kembali. Selanjutnya adalah biaya persediaan. Secara umum, biaya persediaan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persiapan, dan biaya kehabisan. Untuk biaya pemesanan, merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Beberapa contoh biaya pemesanan adalah biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan pesanan, dan biaya pemeriksaan pemesanan. Selanjutnya adalah biaya penyimpanan. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Beberapa contoh biaya penyimpanan adalah biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya keusangan, biaya penyusutan persediaan, biaya penurunan harga, biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan, biaya penanganan persediaan, biaya pelaksanaan gudang, biaya kerusakan barang, dan biaya modal. Selanjutnya, biaya persiapan. Biaya persiapan akan muncul jika perusahaan mampu memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Beberapa contoh biaya persiapan yaitu biaya mesin yang sudah tidak terpakai, biaya persiapan tenaga kerja, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, serta biaya penjadwalan. Yang terakhir, biaya kehabisan. Biaya kehabisan adalah biaya yang muncul karena bahan persediaan tidak tersedia saat dibutuhkan, sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan pesanan tersebut. Beberapa biaya peluang yang timbul akibat kekurangan persediaan yaitu kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus, biaya pengiriman khusus, produksi terganggu, dan gangguan jadwal produksi. Selanjutnya adalah cara menentukan biaya persediaan. Ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Yang pertama adalah metode first in first out atau disingkat dengan FIFO. Yang kedua adalah metode last in first out atau disingkat dengan LIFO. Yang ketiga adalah metode average. Pada metode first in first out, barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama kali akan dijual. Pada metode ini, persediaan barang awal menggunakan harga lama saat pertama kali dibeli, sedangkan persediaan barang akhir menggunakan harga baru atau harga dengan urutan terakhir yang dibeli. Untuk metode last in first out adalah metode pencatatan persediaan. Pada metode ini, persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Untuk metode average adalah metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen persediaan. Dalam pendekatan ini, terdapat 5 metode yang digunakan. Yang pertama, metode GIT. Yang kedua, metode MRP. 3. Metode EOQ.
Yang keempat, metode analisa BC, dan yang kelima adalah metode periodic review. Metode GIT, artinya tepat waktu. Metode ini membuat perusahaan memiliki nol persediaan, alias tidak ada sama sekali persediaan. Perusahaan hanya akan memesan bahan baku ketika bahan baku benar-benar habis atau hampir habis. Untuk metode MRP, artinya perencanaan kebutuhan material, merupakan metode persediaan yang menjamin bahwa bahan persediaan selalu ada di gudang, namun berjumlah sedikit. Untuk metode EOQ, artinya kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Untuk metode analisa BC, metode ini melibatkan penggolongan persediaan berdasarkan total persediaan sesuai masing-masing kelas. Sedangkan metode periodic review, dalam metode ini dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin, sehingga manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Jadi, kesimpulannya, manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk penyimpanannya. Sebaliknya, jika kekurangan, malah bisa menghambat proses produksi. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan sia-sia. Dengan cara membina hubungan yang baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah menjadi bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun, pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Selain itu, jika jumlah persediaan semakin sedikit, otomatis biaya untuk penyimpanan persediaan pun semakin sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.